Minggu siang, Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapat pendidikan, mendapat pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Hari ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Pembelajaran 1, tonton sampai habis ya, jangan di-skip. Tujuan pembelajaran kita hari ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut. Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Selain itu, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini seperti yang telah diperoleh ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik diharapkan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK, bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Satu lagi hak warga negara yang tidak kalah pentingnya untuk mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Pemenuhan hak warga negara Indonesia ini dapat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Masih banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa antaranya adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kebebasan memilih dan memeluk serta menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini, mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh, serta kebebasan berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Penuhilah hakmu secara seimbang dengan cara melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Teks yang telah disajikan tadi merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf, yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi yang telah disajikan tadi. Kemudian, tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing paragraf. Nah, anak-anak Ibu, sampaikan secara lisan di depan teman-teman kalimat utama dan gagasan utama tersebut. Buatlah rangkuman dari yang disampaikan oleh teman-temanmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, sesuaikanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Paragraf pertama, kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Paragraf kedua, kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Gagasan utamanya adalah hak mendapat perlindungan hukum. Kemudian paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Gagasan utamanya adalah hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Paragraf keempat, hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Gagasan utamanya adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Paragraf kelima, kalimat utamanya adalah masih ada banyak hak warga negara Indonesia lainnya yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan gagasan utamanya adalah hak warga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Hak sebagai warga negara Indonesia. Anak-anak hebat, kalian telah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal-pasal berapa sajakah yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia? Ayo diskusikan bersama temanmu. Selanjutnya, tulislah hasil diskusimu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Nah, setelah kamu berdiskusi, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, hak warga negara Indonesia adalah mendapat perlindungan hukum, yaitu pasal 27 ayat 1. Yang kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, ikut serta dalam upaya bela negara, pasal 27 ayat 3. Kemudian, hak warga negara Indonesia yang keempat, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, yaitu pasal 28E ayat 3. Yang kelima, kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing, yaitu pasal 28E ayat 1. Yang keenam, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,
pasal 30 ayat 1. Yang ketujuh, mendapat pendidikan, pasal 31 ayat 1. 8. Kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, yaitu pasal 28C ayat 1. 9. Memanfaatkan sumber daya alam, pasal 33 ayat 3. 10. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, yaitu pasal 34 ayat 1. 11. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu pasal 28H ayat 1. Kesimpulannya adalah setiap warga negara Indonesia memiliki hak. Hak-hak tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, muatan IPS. KD 3.4 dan 4.4, cinta tanah air. Ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti sudah mahir membatik secara swadaya dan subsidi dari pemerintah desa. Ibu-ibu PKK membuka usaha produksi kain batik. Akhirnya, ibu-ibu PKK dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dengan membuka usaha produksi batik, berarti ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah ikut serta melestarikan warisan budaya nenek moyang kita. Mengapa demikian? Batik adalah identitas budaya Indonesia. Bahkan, sejak tahun 2009, UNESCO telah mengakui bahwa batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Batik memiliki beragam motif yang mencerminkan identitas dari tiap-tiap daerah. Oleh karena itu, batik menjadi salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan oleh setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan. Ayo anak-anak hebat, tulislah perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kemudian setelah anak-anak ibu selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Yang pertama, cinta tanah air. Perilaku mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI antara lain. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, rajin belajar. Kemudian, sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI yang kedua adalah membina persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI, yang pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, mau mempelajari kesenian dari daerah lain. Kemudian yang ketiga, menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Nah, sikap yang terakhir adalah rela berkorban. Perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI, yang pertama, bersedia menolong dengan tenaga. Yang kedua, bersedia menolong dengan pikiran. Dan yang ketiga, bersedia menolong dengan harta. Nah, anak-anak ibu, itulah jawaban yang tepat untuk pertanyaan pada tabel tersebut. Nah, demikian video pembelajaran ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir dan anak-anak ibu bisa datang ke sekolah lagi bertemu teman-teman dan guru yang dicintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.